ini semua terblow up jauh sebelum enakan ini menjadi konsumsi publik. Aku dan keluarga, aku dan kuasa hukum pasti sudah melakukan hal yang baik. Kekeluargaan yang mana? Tanyakan aja. Jadi kan kalau memang ada, silakan aja disampaikan ke penyidik. Itu ancaman hukumannya 12 tahun loh. Kisru kehamilan di luar nikah Friselda Prilea alias Icel, tiktoker yang mengaku dihamili Andres Adelio, kian memanas. Kemunculan Andres kemarin secara tiba-tiba justru seakan memperkeruh keadaan. Andres yang telah mengaku jika dirinya memang salah dan berharap adanya jalan damai itu justru direspon acuh oleh pihak Icel. Yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada etikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya. Padahal aku dari awal bilang kalau bisa ini kekeluargaan aja gitu, kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang kan tadinya tujuannya juga mau menikah gitu. Sampai akhirnya dia marah, dia kesel, nggak ngerti. Akhirnya dia bilang, udah deh kamu urus aja sama lawyer aku gitu. Ya komunikasi terakhir ya pertemuan itu doang. Yang katanya kesepakatan itu, katanya nggak ada kesepakatan. Kesepakatan apa? Kalau ada kesepakatan kan ada hitam di atas putih kan. Dia mengakui, ya baguslah kalau dia mengakui. Mengakui, sekarang gini saya mau tanya, mengakui itu kayak mana? Diakui dari negara kan? Kemunculan Andres ini dianggap sudah terlambat. Bukan hanya itu, pihak Icel pun juga kesal karena tudingan yang menyebut jika Icel juga ada maksud lain dari kasus ini diviral oleh Icel. Ditambah Andres sempat ingin melaporkan balik Icel. Itu nanti kita bicara aja lah. Aku sih pengennya semua baik-baik aja. Kalau mungkin kalau nanya kayak gitu dibilang bisa, unsurnya ada. Cuma kayak ngapain? Kasihan orangnya. Diresmikan secara negara dong. Supaya apa? Hubungannya pun sah gitu loh. Supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Kini, Icel pun lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya pada kepolisian. Situasi ini pun membuat Andres kian terhimpit. Lantaran laporan Icel terus berjalan, ini artinya Andres tak bisa lepas dari ancaman bui. Di mana jika hal itu terjadi, bisa membuat karir Andres hancur. Dan sudah dilakukan ke Polda reaksi. Itu responnya gimana Pak? Apa itu hak dia dan keluarga. Nggak mau nahan-nahan orang untuk melakukan apapun. Berarti emang ada etikat bertanggung jawab ya Bang? Ada dong, selalu ada. Ya terlalu dini lah ya kita bilang cabut mencabut. Kita kan belum tahu nih seperti apa. Kita lagi menunggu semua prosesnya. Dirinya terpojok dan takut akan ancaman hukuman 18 tahun penjara, Andres pun pemirsa yang dinanti-nanti muncul ke permukaan hingga meminta ada upaya damai dari sang mantan kekasih yakni Icel, yang membuat James penasaran, bahkan juga tentunya pemirsa penasaran seperti apa ya tanggapan pihak Icel. Akankah Icel nantinya akan terus memperkerakan Andres ke jalur hukum? Semoga juga kepolisian dapat bertindak adil dan menyadarkan pihak Andres agar tidak menyesal di kemudian hari. Nah, kabar sebelumnya pemirsa tidak kalah hot juga pastinya. Ada kisah dari Boyen. Pernikahannya hanya manis di awal dan bulan madu hanya sekejap saja. Suami Boyen malah terjerat dugaan kasus dana investasi 300 juta rupiah. Waduh, tepuk jidat pemirsa ya. Untuk Boyen sabar-sabar. Padahal kan ya pemirsa resolusinya dari Boyen di tahun 2026 ini ingin segera mempunyai momongan. Ya mudah-mudahan kita doakan agar kasus sang suami tercinta ini menemukan titik terang. Selamat pagi pemirsa Seleb Onyo. Semangat ya untuk menjalani aktivitas di hari ini dan pastinya saya James Purba senang banget kembali hadir menyapa Anda dan saya sudah siapin pemirsa kabar-kabar terpanas dan terupdate seputar selebriti di Seleb Onyo yang hanya ada di MSTV Rumahnya Seleb. Pemirsa, kabar berikutnya akan hadir datangnya dari kasus Amarzoni. Katanya nih pemirsa, Amarzoni digadang-gadang akan menghirup udara bebas bulan Juli nanti dan akan melamar sang kekasih yaitu adalah Camelia. Wow, masa sih? Simak kisahnya sesaat lagi pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Seleb News. Untuk tangkap lagi. Karena ngapain gue hidup lagi? Dia sudah kehilangan arah pada saat itu.
Itulah pengakuan mengejutkan Aditya Zoni, adik Amar Zoni, tentang alasan Amar kembali terjerat narkoba untuk keempat kalinya. Di depan Deddy Corbuzier, Aditya bersama Dr. Gigi Camelia mengungkapkan fakta yang tak banyak orang tahu. Salah satunya Amar sengaja memilih kembali jatuh ke lubang yang sama. Karena dia mengorbankan semuanya, karirnya dia, terus adik-adiknya, bahkan bapaknya lagi sakit. Pada saat itu kan bapak lagi sakit kanker kan, stadium 3. Nah, dia mengorbankan itu semua karena perasaan. Apa? Dia sedih, stres. Waktu itu kan pas baru selesai dari kasus yang ketiga, dan di situ dia datang ke rumah yang seharusnya ada istrinya yang mendukung dan support. Ternyata tidak ada, anak-anaknya juga tidak ada, dan itu Aku udah bilang udah saatnya ditaruh semua. jadi barang-barang Bang Amar itu katanya ditaruh di gudang, di garasi. Oleh istrinya, Iya. mantan Betul, istri. mantan istrinya kan mau cerai, dan situlah dia down. Ya, betapa hancurnya hidup Amar saat ia tak lagi mendapat dukungan dari Iris Bella yang saat itu masih menjadi istrinya. Ibel yang seharusnya mendukung Amar kala terpuruk, justru memilih mengakhiri biduk rumah tangganya dan menggugat cerai. Saat itulah Amar benar-benar putus asa, sehingga memilih kembali ke penjara. Memang dia memilih untuk ditangkap lagi. Ya. Hah? Iya, Saya kenal Amar juga itu. karena Ngapain gue hidup lagi? dia sudah kehilangan arah pada saat itu. Karena dia berpikir waktu pertama kenal dia curhat sama saya gitu. Ngapain gue hidup lagi? Nggak ada Ya. tujuan lagi aku, kata dia gitu. Seiring berjalannya waktu, kehadiran Camelia jadi titik balik kehidupan Amar. Mantan suami Iris Bella itu mulai menemukan kembali alasan untuk bertahan dan menata hidupnya. Bahkan dukungan Camelia yang begitu luar biasa membuat Amar berani membongkar kejanggalan kasus yang menjeratnya. Ia juga begitu yakin untuk menikahi wanita yang berprofesi sebagai dokter gigi itu usai bebas Juli mendatang. Kalau ini bebas dia Juli. Bebasnya antara Juli dan Agustus. Jadi mundur. Iya, aku udah ngitung gitunya. Nggak jadi Januari. Gak jadi kan Karena- nggak dapat remisi. Mudah-mudahan amin. Nah, berarti sekarang perjuangannya sampai mana nih? Mungkin sorry nih, gue mau nanya sama Awalnya nggak jatuh cinta iba karena mendengarkan ya anak kehilangan arah banget yang seperti tadi Adit bilang kan, buat apa dia gitu. Saya ketemu dia jelek om, sumpah, rambut gondrong ya kan, badan gendut. Tapi ya lama-lama kan yang ngasih perasaan itu Tuhan, bukan aku yang mau gitu tadi. Nah anak sebenarnya baik, yang butuh support aja gitu. Kontras dengan kehidupan Amar, Iris Bella justru hidup bergelimang harta sejak menikahi pengusaha kaya asal Aceh Haldi Sabri. Seperti tak salah jika wanita yang kerap disapa Ibel itu memilih hidup bersama Haldi. Tak hanya menjamin kehidupan Ibel dan kedua anaknya, Haldi juga menyayangi dengan tulus anak-anak Ibel, buah cintanya dengan Amar. Dan yang paling penting, Haldi selalu meratukan Ibel. Salah satunya menghadiahi rumah mewah dan mengajaknya menunaikan ibadah haji tahun 2025 lalu. Kini Ibel dan Haldi juga berniat untuk menambah momongan. Amin, doain ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah lagi program. Insya Allah, insya Allah. Nanti pasti dikabarin. Pasti dikabarin nanti.